Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim ala adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatih wa aslih syu'una ummati wa farij anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hath ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dilala ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allah ta'ala. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum bil yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatihi qalilan thumma attaruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa idz qala Ibrahimu, dan ketika berkata Nabi Ibrahim atau ketika berdoa Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza, ya Allah jadikanlah ini, yaitu Mekah. Ada yang mengatakan haram, ya, haram dengan Mekah beda. Kalau Mekah itu lebih luas daripada haram, ya, Mekah lebih luas. Kalau haram itu ada batas. Makanya kalau yang pernah umrah atau haji tahu, ya, ada batasan. Nanti kalau kita masuk itu ada ini batas haram, ya, batas haram itu di mana orang non muslim dilarang masuk, ya, ada batasnya. Jadi di luar batas itu orang kafir bisa, tapi kalau di batas itu nggak boleh. Itu namanya haram. Mekah lebih luas daripada itu, ya. Nah Nabi Ibrahim berkata, Rabbi ij'al hadza baladan, ya Allah jadikanlah ini, yaitu Mekah. Ada yang mengatakan haram, ya. Apa yang diminta? Aminan, memiliki keamanan. Memiliki keamanan daripada apa? Keamanan daripada musuh, sehingga dilarang adanya pertumpahan darah di dalamnya. Tidak boleh atau larangan keras mendolimi siapapun di haram atau di Mekah. Binatangnya tidak boleh diburu dan semisalnya. Nah, karena itu kalau kita mempelajari tentang yang diharamkan bagi orang yang ihram, itu diantaranya berburu. Nah, jadi istilahnya dimuliakan. Jadi aman siapapun yang ada di dalamnya. Jadi siapapun yang ada di dalamnya itu aman. Permintaan Nabi Ibrahim, Rabbi ij'al hadza aminan. Jadikanlah tempat ini atau daerah ini aminan, aman. Jadi siapapun yang ada aman, baik itu manusianya ataupun binatangnya, bahkan tumbuh-tumbuhannya dan yang lain sebagainya. Ada yang mengatakan sebetulnya Allah sudah memberikan keamanan kepada Makkah atau haram sebelum Nabi Ibrahim memintanya. Jadi sebelum Nabi Ibrahim meminta, Allah sudah memberikan keamanan. Lah terus yang diberikan kepada Allah dari permintaan Nabi Ibrahim apa? Yang diberikan Allah kepada atau atas permintaan Nabi Ibrahim adalah mengenai tentang aman dari kemarau dan aman dari lapar. Ya Allah, jadikanlah tempat ini aman
Aman apa? Aman dari kemarau dan aman dari kelaparan. Adapun dari musuh dan yang membahayakan itu sudah diberikan oleh Allah sebelum atau tanpa diminta oleh Nabi Ibrahim. Lah kenapa kok Nabi Ibrahim meminta aman? Sebagian ulama mengatakan dari kelaparan dan dari kemarau, karena memang kan kosong. Tempat itu saat itu kosong, tidak ada yang menghuni. Akan tetapi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan istri dan anaknya di tempat tersebut. Enggak ada tetangga, kemudian gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan. Mohon Nabi Ibrahim, Rabbi ja'al hadza baladan amina, agar yang ditinggal itu mendapatkan keamanan, juga tidak lapar, tidak kehausan. Memohon kepada Allah. Kemudian apa yang diminta lagi oleh Nabi Ibrahim kepada Allah? Warzuq ahlahu minats tsamarat, dan berikan kepada penghuninya, penghuni haram atau Mekah, minats tsamarat, daripada buah-buahan. Kepada siapa? Penghuni yang mana yang diminta oleh Nabi Ibrahim mereka mendapatkan itu? Man amana minhum billahi wal yaumil akhir, yang beriman kepada Allah dan yang beriman dengan hari akhir. Samarat, buah-buahan. Nabi Ibrahim memohon kepada Allah buah-buahan karena memang apa? Tanah yang gersang, yang bila ditumbuhi tumbuhan itu sulit untuk hidup, apalagi yang ditanam buah-buahan yang butuh air dan semisalnya, nggak bisa. Makanya kan, karena tempat itu adalah wadin ghairi dzi zar'in, lembah yang tidak ada tanaman, yang tidak ada tumbuhan. Makkah itu atau haram. Nah, Nabi Ibrahim minta urzuq ahlahu minats tsamarat, tumbuhkan di situ as-tsamarat, buah-buahan. Supaya apa? Kalau misalnya daerah itu dihijaukan lah, kalau bahasa kita itu hijaukan. Tapi dihijaukan di sini bukan dengan rumput atau yang lain sebagainya, tapi dengan tumbuh-tumbuhan, buah-buahan yang bisa dimanfaatkan untuk makan. Lah doa ini pun juga dikabulkan oleh Allah, sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Taif yang tadinya masuk wilayah Syam akhirnya masuk ke wilayah Makkah. Atau di situ warzuq ahlahu minats tsamarat, yang diminta oleh Nabi Ibrahim bukan daerah itu, tapi sekitarnya. Nah, sekitarnya itu pun bukan jarak yang jauh, tapi jarak yang dekat, yaitu aqal min marhalatan, lebih kurang dari 2 marhalah. 2 marhalah itu kurang lebih 84 kilo, kurang dari itu. Jadi berikan tumbuh-tumbuhan atau buah-buahan yang tidak jauh dari tempat ini, seakan-akan seperti itu. Nah, karena itu Taif yang tadinya masuk wilayah Syam itu dipindah oleh Allah ke wilayah Makkah atau dekat daripada Makkah. Nah, sebagaimana itu yang disampaikan oleh Allah kepada malaikat untuk memindahnya, mencabutnya.
kayak dicabut, kayak dipindah. Lah Nabi Ibrahim memohonnya di situ untuk siapa? Hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan kenapa dikhususkan oleh Nabi Ibrahim hanya yang beriman kepada Allah dan hari akhir? Karena sebelumnya ayatnya Allah mengatakan la yanalu ahdi adz-dzalimin, la yanalu ahdi adz-dzalimin, tidak mendapatkan kemuliaan keistimewaan dariku daripada keturunanmu adz-dzalimin yang zalim. Cerita tentang sebelumnya ya. Inni ja'iluka linasi imamah. Ya Allah, katanya Allah, inni ja'iluka linasi imamah. Aku jadikan engkau sebagai imam untuk manusia. Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan kepada Allah, wa min dzurriyyati. Qala wa min dzurriyyati. Ya Allah, jangan hanya aku, tapi juga keturunanku. Nah, Nabi Muhammad termasuk salah satu keturunan Nabi Ibrahim alaihis salam. Nah, dikabulkan. Nah, di antara bukti yang bisa kita lihat yang dilakukan Nabi Ibrahim diikuti orang-orang setelahnya, yaitu pelaksanaan ibadah haji. Keturunannya pun dibuktikan dengan Nabi Muhammad, dijadikan oleh Allah imam, bahkan bukan hanya imam untuk kelompok tertentu atau umat tertentu, tapi imam al-kul, imam untuk semuanya. Dikabulkan. Qala wa min dzurriyyati, ya Allah, bukan hanya aku jadikan imam, tapi wa min dzurriyyati, daripada keturunanku juga jadikan mereka imam. Lah Allah lalu mengatakan apa? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Allah mengatakan tidak mendapatkan keimaman tadi itu ya, adz-dzalimin, orang-orang yang zalim. Maksudnya apa? Yang zalim dari keturunanmu tidak aku berikan kemuliaan ini. Lah karena itu Nabi Ibrahim dalam doanya memohon kepada Allah hanya untuk yang beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak yang lainnya. Nah, walaupun mereka adalah mungkin dari keturunannya, tapi Nabi Ibrahim tidak memintakan untuk mereka, yang dimintakan hanya yang beriman. Tapi Allah tidak. Allah mengatakan qala wa man kafara. Wa man kafara. Qala wa man kafara. Allah berkata wa man kafara, dan juga yang kafir. Jadi bukan hanya yang beriman yang akan aku berikan kepada mereka rezeki buah-buahan, tapi juga yang kafir pun aku berikan. Tapi yang kafir fa umatti'uhu qalilan. Katanya Allah, fa umatti'u, maka akan aku berikan kepada yang kafir qalilan, sedikit. Tsumma attaruhu ila adzabin nar, kemudian aku tenggelamkan mereka di akhirat ila adzabin nar, ke azab neraka. Wa bi'sal masir, dan neraka itu adalah tempat kembali yang buruk. Nah, tempat kembali yang buruk. Ya. Jadi bukan hanya orang yang mukmin yang mendapatkan rezeki dari Allah, tapi yang kafir pun juga dapat. Akan tetapi yang kafir rezekinya tadi itu menjebloskan mereka nantinya ke neraka dan azab, naudzubillah min dzalik. Ya, sehingga dikatakan fal mu'min wal kafir sawa fi rizqi dunyawi. Orang mukmin dan orang kafir itu tidak ada bedanya dalam rezeki secara duniawi. Rezeki secara duniawi enggak ada bedanya. Orang beriman dapat, orang kafir dapat. Orang Islam ada yang banyak, orang kafir juga ada yang banyak. Orang Islam ada yang sedikit, orang kafir pun juga ada yang sedikit. Tapi wa amma fil imamah, adapun kemuliaan di sisi Allah, ini
Enggak, beda antara orang mukmin dan orang kafir. Enggak ada. Enggak sama. Orang mukmin adalah orang yang mulia di sisi Allah, orang-orang yang istimewa di sisi Allah. Adapun kafir enggak. Lalu wa ityarfa'u Ibrahimul gawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ketika membangun Nabi Ibrahim al-qawaid, pondasi, minal baiti daripada Ka'bah, wa Ismail dan Nabi Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ketika membangun Ka'bah, Rabbana berkata, mereka berdua berdoa, Rabbana ya Allah, wahai Tuhan kami, taqabbal minna, terimalah dari kami. Artinya terima dari kami apa? Bangunan ini. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Rabbana waj'alna muslimaini laka, ya Allah, jadikanlah kami adalah muslimaini, dua orang yang pasrah kepadamu, tunduk kepadamu, wa min dzurriyyatina, dan juga daripada keturunan-keturunanku, ummatan muslimatan lak, satu umat yang pasrah penuh kepadamu. Wa arina manasikana, dan tanpa ajarkan kepada kami manasikana, cara ibadah kami, wa tub alaina, dan terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, sesungguhnya engkau adalah zat yang tawwab, menerima, ya, ar-rahim, dan yang maha mengasihi, menerima taubat dan maha mengasihi. Lah dalam ayat ini menceritakan tentang membangun Ka'bah. Ka'bah ini sudah ada, ya, sudah ada sebelum adanya Nabi Adam. Bukan Nabi Ibrahim, sebelum adanya Nabi Adam. Surga itu sudah ada. Sebagaimana dikatakan oleh para malaikat kepada Nabi Adam. Para malaikat berkata kepada Nabi Adam bahwa kami atau Allah telah menciptakan Ka'bah sebelum Allah, mana tadi? Annallaha lama khalaqal ma' qablal ard bi alfi'am. Allah itu ketika menciptakan air sebelum menciptakan bumi 2000 tahun. Kana dzalikal bait zubda bayda ala wajhil ma'. Ka'bah itu adalah dulu busa putih yang ada di atas air atau di pada air. Lah, Allah menciptakan apa? Air sebelum bumi 2000 tahun. 2000 tahun sebelum bumi Allah telah menciptakan air. Lah ketika Allah menciptakan air ini ada gelembung putih itu. Ada gelembung putih. Ya. Fadhiyatil ard wa busitat wa amtadat min tilka zubdah. Hanya terhamparkan, ya, bumi daripada itu semuanya. Kemudian turunlah Nabi Adam ke bumi, kesepian, nggak ada apa-apa, nggak ada tempat tinggal, sehingga Allah turunkan tempat atau fa'anzalallahu baitul ma'mur, Allah turunkan kepada Baitul Ma'mur, terbuat daripada yakut merah yang memiliki 2 pintu dari zamrud hijau, pintu barat dan pintu timur. Dan Allah turunkan itu letaknya ada pada gelembung air yang diciptakan oleh Allah sebelumnya itu, ya, gelembung air. Lalu Nabi Adam mendatangi tempat itu dari India jalan, karena Nabi Adam diturunkan dalam riwayat itu di India. Lalu Allah memerintahkan Nabi Adam untuk haji
melaksanakan setelah haji, Nabi Adam, malaikat berkata, hajimu mabrur wahai Adam. Kemudian datanglah angin kencang. Amara bi raf'il sama'i sabi'at, diperintahkan oleh Allah untuk diangkat ke langit yang ketujuh. Fakana maudhi'il bait qalian ila zaman Ibrahim. Jadi tempatnya Ka'bah tadi itu diangkat karena angin yang kencang, diangkat sama Allah. Nah, saat itu kosong sampai zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Kemudian Allah mengutus malaikat Jibril ketika diangkat itu menyembunyikan Hajar Aswad di Jabal atau Gunung Abi Qubais. Jadi Hajar Aswad disembunyikan di gunung atau Abi Qubais. Agar apa? Agar selamat dari tenggelam. Agar selamat dari tenggelam. Jadi ada itu seperti yang diceritakan. Ada lagi riwayat yang mengatakan yang pertama membangun adalah malaikat. Pertama membangun Ka'bah itu adalah malaikat, kemudian Nabi Adam, kemudian putranya Nabi Adam Syith, kemudian datang bencana zaman Nabi Nuh, hilang bangunan, tinggal pondasi, ya. Karena pondasinya tetap nempel, tapi yang lainnya hilang. Kemudian datang Jibril membawa Hajar Aswad, diletakkan di Jabal Abi Qubais, Gunung Abi Qubais. Kemudian ketika datang Nabi Ibrahim dan ingin atau hendak membangunnya, datang Jibril kepada Nabi Ibrahim dan memastikan ukurannya atau menunjukkan ukurannya, dan juga wa a'lamu bil hajar, menunjukkan, memberitahukan kepada Nabi Ibrahim tentang Hajar Aswad. Akhirnya dibangun di atas pondasi yang ada. Dibangun di atas pondasi yang ada. Jadi enggak membuat pondasi, tapi membangun di atas pondasi yang ada. Jadi Nabi Ibrahim membangun, Nabi Ismail bagian memberikan batunya. Nah, dari situlah dibangun sampai kepada keturunan Gusai, ya, daripada kakek-kakeknya Nabi, kemudian sampai kepada yang lain sebagainya. Walhasil dibangunlah Ka'bah itu. Jadi walhasil Ka'bah itu sudah ada, ya. Bahkan dalam riwayat Nabi Ibrahim itu ketika diperintahkan oleh Allah untuk membangun kembali, itu dengan mengikuti awan, seperti yang diceritakan oleh pendapatnya Imam Ibnu Abbas di awan. Awan itu seperti mendung itu sebesar Ka'bah, ya, sebesar Ka'bah. Lah, jalan awan itu diikuti oleh Nabi Ibrahim sampai awan itu berhenti, lalu Allah mengatakan an ibni aladhiliha la tazid wa la tanqus. Bangunlah yang dinaungi oleh awan ini, jangan lebih dari awan ini atau kurang. Jadi bangun pas tepat, ya, dengan panjang dan lebarnya awan tersebut. Nah, dalam riwayat Allah kirim Nabi Ibrahim, malaikat Jibril untuk menunjukkan tempatnya Ka'bah kepada Nabi Ibrahim, sebagaimana dalam ayat wa'id bawa'na makana wa'id bawa'na li Ibrahima makanal bait. Dibangunlah di situ Ka'bah. Ini sedikit cerita. Lalu mereka memohon kepada Allah, minta agar apa yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita bisa benar-benar menjalankan apa yang diajarkan oleh mereka dan menjadikan kita orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana fa'ana ربي علمنا الذي ينفعنا ربي فكهنا وفكه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مهلك وذكر
ربي وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلاق يا علماء نهضى بالخير ونفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تصحبه والحمد لله في البت والتناهي حمدا كثيرا دائم محبة نسائم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.